Dan di sini saat kita akan membahas isu terkait ancaman gempa megatrust, kita sudah ada narasumber terbaik ya, yang dari Pinterest House. Beliau jauh-jauh datang dari SMA Al Izza International Islamic Boarding School dari Kota Batu. Nah, ini beliau adalah Pak Wahyudi, Muhammad Wahyudi Prasojo MPD. Jadi beliau adalah alumnus dari Universitas Negeri Malang. Jadi S2, lulusan dari S2 di sana. Nah, kali ini kita akan segera beranjak ke topik ya, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan acara ini bisa terus menyaksikan sampai akhir ya. Nah, bincang-bincang seru kali ini sudah ada narasumber. Nanti barangkali nanti teman-teman ingin menanyakan sesuatu atau ingin ada sesuatu unek-unek atau apapun, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, kali ini untuk alasan ya kenapa kita mengangkat tema ancaman gempa megatrust di selatan Jawa, panik perlukah? Kenapa? Karena ini adalah suatu tema untuk membuat kita ya waspada terhadap ancaman atau potensi dari adanya gempa megatrust ini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan atas adanya bencana, utamanya bencana yang seperti gempa bumi dan lain-lain ya. Kita tahu Indonesia berada di negara cincin api ya, seperti itu. Nah, untuk lebih detail kita akan tanya dulu kepada narasumber kita, yaitu Pak Wahyudi. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, karena beliau ini adalah lulusan dari UM S2, jadi mungkin beliau akan bisa memberikan jawaban yang sangat detail seperti itu. Dan beliau juga memiliki prestasi yang sangat banyak ya. Bisa disebutkan Bapak prestasinya Pak? Saya kira tidak perlu disebutkan ya. Cukup nanti disampaikan saja sama Mbak Nita tentang apa-apa yang sudah saya sampaikan kemarin terkait hal-hal yang berkaitan tentang apa yang sudah saya dapat ya. Pengalaman saya tahun 2013 sampai 2017 menempuh studi S1 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Malang. Kemudian tahun 2017 sampai tahun 2019 saya melanjutkan studi pasca sarjana Pendidikan Geografi juga di kampus yang sama, Universitas Negeri Malang. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang saya bergabung di SMA Al Izza IBS Kota Batu. Dan alhamdulillah di siang hari ini saya merasa sangat bahagia karena dapat bergabung bersama Brain House untuk memberikan sedikit gambaran terkait situasi yang mungkin meresahkan akhir-akhir ini berkaitan tentang ancaman gempa bumi megatrust di selatan Jawa. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga bisa mengikuti bincang santai ini sampai akhir, karena kedepannya kita akan sama-sama memahami bahwasanya kenapa sih pentingnya kita berbicara tentang kebencanaan di Indonesia. Seperti itu. Oh, terima kasih Pak Wahyudi ya. Oke, langsung saja ya pertanyaan tadi yang belum terjawab oleh beliau. Sekarang saya persilahkan beliau untuk menjawab pertanyaan pertama tadi ya teman-teman ya. Kenapa Indonesia cenderung memiliki potensi bencana lebih tinggi ya daripada negara-negara lain? Iya, seperti yang dikatakan sama Mbak Nita tadi, bahwasanya kita berada di ring of fire atau berada di cincin api, tepatnya di cincin api Pasifik. Kita merupakan negara yang berada di lingkaran cincin api Pasifik tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki ya
tempat bertemunya 5 lempeng dunia. 5 lempeng ini mulai dari lempeng Eurasia yang kita injak sekarang di Pulau Jawa, kemudian ada lempeng Hindia, ada lempeng Australia, ada lempeng Filipina, dan ada lempeng Pasifik seperti itu. Ada 5 lempeng yang kemudian bertemu atau berkonvergensi di Indonesia. Karena situasi itu, setiap negara atau wilayah manapun yang merupakan tempat bertemunya lempeng, maka daerah tersebut memiliki serangkaian gunung api aktif dan juga memiliki ancaman gempa bumi yang sangat masif di daerah tersebut. Dan Indonesia, karena berada di 5 lempeng tadi, Indonesia memiliki potensi bencana alam seperti vulkanisme atau gunung api atau gunung meletus, dan juga potensi gempa bumi dari aktivitas tektonisme yang begitu tinggi. Oke, penjelasan yang sangat detail ya teman-teman. Oke, kemudian keterkaitan ya dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini, yaitu ancaman dari gempa bumi megatrust ya. Bagaimana menurut Pak Wahyudi terkait pengertian maupun keterikatan ya antara megatrust dengan bencana-bencana yang ada di Indonesia sekarang? Iya, yang paling populer Mbak Nita ya, yang paling populer saat ini adalah megatrust ya. Itu berasal dari istilah bahwasanya gempa besar ya, gempa besar yang bisa mencapai 9, sekian skala liter, dan itu disebabkan oleh aktivitas bertemunya lempeng seperti itu. Nah, saat ini kita berada di lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia itu ada lempeng benua. Jadi lempeng itu ada 2, ada lempeng benua dan juga lempeng samudra. Lempeng benua itu dia lebih tebal, tapi dia lebih ringan seperti itu. Sedangkan kalau lempeng samudra dia lebih tipis tapi lebih berat. Nah, kita ini berada di atas lempeng Eurasia ya, lempeng benua, dan juga lempeng Eurasia itu bergerak ke arah tenggara. Jadi selatan bergerak ke arah tenggara atau selatan timur atau timur selatan, dan juga menyebabkan bertemunya dengan lempeng Hindia. Yang lempeng Hindia itu lempeng samudra bertemu di Pulau Jawa ya, bertemu di Pulau Jawa. Salah satu rangkaiannya ada di Pulau Jawa, terutama Jawa bagian selatan, karena Jawa bagian selatan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dan di situ tempat dari lempeng Hindia berada. Artinya Eurasia atau Jawa ini bergerak ke tenggara, dan lempeng Samudra Hindia itu bergerak ke arah utara ya, utara timur seperti itu. Sehingga karena pergerakan itu menyebabkan terjadinya benturan antar 2 lempeng yang berbeda. Karena lempeng benua itu dia lebih ringan, menyebabkan lempeng benua mengalami pelipatan, sedangkan lempeng samudra mengalami proses subduksi atau penunjaman. Nah, wilayah-wilayah yang merupakan batas antar 2 lempeng ini ya, akan memberikan potensi besar bahwasanya daerah-daerah sekitar selatan Jawa itu memiliki potensi gempa bumi yang begitu besar. Dan megatrust itu adalah gempa bumi yang memiliki titik gempa berada di pas lempeng, di pas titik bertemunya 2 lempeng besar ini. Bukan di jauh atau di jauh dari titik, tapi dia pas di tempat bertemunya. Karena pas di tempat bertemunya menyebabkan aktivitas getaran seismiknya lebih besar. Seperti itu, dan itu sedang diprediksikan oleh banyak ahli akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi seperti itu. Oke, saya juga sempat membaca beberapa jurnal internasional, kemudian ada penelitian juga dari guru besar dari ITB juga yang mengatakan bahwa kemungkinan itu akan terjadi di selatan ya Pak Wahyudi, di daerah selatan Pulau Jawa, dan memungkinkan itu adanya tsunami. Benarkah seperti itu ya? Iya, tsunami atau gelombang samudra ya, gelombang samudra yang kemudian bisa mencapai daratan itu terjadi karena adanya gempa bumi di lempeng samudra, itu yang pasti. Jadi gempa bumi di lempeng samudra
ya, yang menyebabkan adanya getaran seismik di dasar samudra. Karena ada getaran seismik tadi menyebabkan air yang berada di atasnya itu mengalami lonjakan. Nah, ciri-ciri sebelum terjadi tsunami adalah sebelum jadi tsunami itu ada gempa di pesisir, ya, gempa di pesisir. Nah, kalau teman-teman berada di Jawa bagian selatan sedang bermain di pantai dan kemudian teman-teman merasakan gempa yang begitu besar atau merasakan gempa dan kemudian setelah gempa air laut surut, tiba-tiba air laut surut secara drastis, maka teman-teman punya waktu 25 sampai 30 menit untuk melarikan diri. Karena setelah itu akan terjadi tsunami besar, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri tsunami. Nah, seberapa kuat sih potensi tsunami bisa terjadi dari suatu gempa di samudra? Itu tergantung apabila gempa itu kedalamannya dangkal dan juga getaran skala Richternya tinggi, maka itu bisa menyebabkan tsunami. Mungkin lebih dari 6,5 atau 7 skala Richter sudah bisa menyebabkan tsunami. Tetapi kalau masih di bawah 6 atau masih di bawah 5,5 skala Richter, itu masih mungkin tidak terjadi tsunami, seperti itu. Makanya biasanya di BMKG ada gempa, umpama di Maluku, Nusa Tenggara, atau Selatan Jawa di samudra, gempa 5, sekian, 4, sekian, ya, dan ada keterangan tidak berpotensi tsunami, maka teman-teman insya Allah itu valid, sehingga tidak perlu panik terhadap tsunami. Tsunami akan hadir jika gempa di samudra itu lebih dari 6,5 atau 7, sekian skala Richter, seperti itu. Dan gempa megatrust itu 9,2. Saya kira itu menyebabkan tsunami yang begitu besar, seperti itu. Oke, berarti ancaman potensi ya adanya gempa megatrust ini sepertinya akan lebih besar ya daripada yang, maksudnya lebih kuat gitu daripada yang di Aceh gitu ya, Pak Wahyudi? Peristiwa Aceh tahun 2004 yang membuat 200.000 lebih korban jiwa waktu itu adalah sebagai bentuk, saya melihat sebagai bentuk rasa yang begitu pilu ya. Saya pribadi menyayangkan kondisi itu. Kenapa? Karena gempa 9,0 waktu itu, atau ya 9,0 atau 8,9 itu di Aceh itu begitu banyak korban jiwa yang ada. Kita melihat cermin di sini begitu memilukan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasannya waktu itu kita, saudara-saudara kita di Aceh waktu itu belum memahami betul bagaimana memitigasi dirinya sendiri waktu terjadi bencana. Bahkan ketika gempa terjadi, waktu teman-teman pernah nonton film Delisa, iya, Falan Surat Delisa. Hafalan Surat Delisa itu adalah ketika terjadi gempa di pesisir, ya, terjadi gempa di pesisir, kemudian air laut surut. Yang disayangkan adalah orang-orang di sana malah ke tengah pantai atau ke tengah laut untuk mengambil ikan yang tinggal kita ambil kan udah nggak ada airnya. Jadi itu sebuah hal yang sangat disayangkan. Kenapa? Jika air laut surut itu tanda valid akan terjadi tsunami. Jangan ke tengah laut, harus pergi, harus menuju ke tempat yang lebih tinggi, karena kita hanya punya waktu 20-30 menit setelah surut itu, dan air laut akan menumpahkan dirinya dan membentuk sebuah gelombang besar, yaitu tsunami. Nah, untuk yang megatrust ini diprediksikan lebih tinggi daripada itu, karena tsunami yang dihasilkan mencapai 20-30 meter ketinggiannya, atau bisa Biasa, ya. bisa seperti 8-10 lantai, ya, lantai suatu gedung, seperti itu, tingkat, ya, 8 tingkat, ya, gedung, seperti itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena megatrust itu menurut ahli sifatnya periodik, 400 sampai 600 kali sekali, ya, 400 sampai 600 tahun sekali, seperti itu. Dan sekarang ditemukan endapan lumpur, ya, endapan lumpur di wilayah selatan Jawa yang bekas dari aktivitas megatrust 500 tahun yang lalu. Artinya akhir-akhir ini sudah waktunya megatrust akan muncul kembali dan membayangi kita. Hal ini semakin kita khawatirkan bahwasanya akhir-akhir ini di bulan Desember saja atau akhir November kemarin sering terjadi gempa-gempa kecil, ya, terlebih kemarin saudara kita di Cianjur, ya, saudara kita di Cianjur sampai ratusan meninggal dunia. Saudara kita di Cianjur itu gempa darat, ya, gempa darat, kemudian ada gempa di Sukabumi, kemudian ada gempa di selatan
di selatan Jawa Timur, kemarin di Jember sempat terjadi dalam rentang waktu yang sangat cepat ya, menurut saya cepat. Apa kaitan dengan gempa-gempa kecil itu dengan aktivitas potensi megatrust? Ketika gempa kecil sering terjadi, maka dia akan dapat merobohkan atau memicu inti dari lempeng. Dan apabila inti dari lempeng itu kemudian terpicu dan jatuh atau retak atau kemudian mengalami getaran hebat, maka itu akan terbentuk sebuah bencana alam megatrust. Pernah kita bermain Uno yang kemudian di tingkat-tingkat itu yang diambil dari bawah itu, ya seperti itu. Permainan ya Uno yang bentuknya balok itu ya, kita susun kemudian kita ambili satu-satu bagian bawah, kemudian semakin banyak yang kita ambil bagian bawah, semakin ada rongga-rongga di bagian bawah, maka yang bagian atas akan berpotensi untuk ambles. Nah, itu analogi sederhana terkait megatrust. Makanya kemarin waktu terjadi gempa-gempa kecil yang menyebabkan banyak ketakutan kemarin ya, kita sebagai orang yang mengetahui literasi itu kita sangat khawatir tentang munculnya megatrust seperti itu. Oke. Lah, setelah kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki potensi besar ya, atau potensi ancaman dari gempa bumi megatrust. Adakah ya upaya yang perlu dilakukan, yang perlu masyarakat lakukan ya untuk mengantisipasi ya adanya potensi ancaman bencana gempa bumi megatrust, Pak Wahyudi? Iya, mitigasi bencana itu berada di dalam satu siklus penanggulangan bencana. Tujuan utama dari mitigasi bencana itu apa, Mbak Nita? Untuk membuat lebih preventif ya, untuk bisa masyarakat lebih berhati-hati, kemudian lebih waspada, kemudian lebih istilahnya itu aware gitu loh terhadap adanya, setahu saya seperti itu, adanya bencana tersebut. Oke. Tujuan utama atau primer goals dari mitigasi bencana itu adalah menciptakan manusia yang adaptif terhadap bencana. Itu kuncinya. Bukan untuk ya mungkin tadi benar, tapi yang utama adalah bagaimana membentuk kemandirian masyarakat yang adaptif terhadap bencana. Artinya mereka sadar bahwasanya mereka itu di zona bencana. Ya. Kenapa ini kok menjadi penting? Karena kadang saudara kita itu tidak sadar kalau lingkungannya itu berpotensi mengalami bencana alam. Sehingga dalam membangun rumah tidak tahan gempa, dalam membangun rumah tidak tahan banjir, dalam membangun rumah tidak ramah terhadap lingkungan yang rawan longsor. Artinya apa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita belum melek bencana akan hal itu, belum adaptif akan hal itu. Jika semua masyarakat Indonesia itu paham akan mitigasi bencana yang sesungguhnya, membentuk masyarakat yang lebih adaptif terhadap bencana, saya yakin Badan Penanggulangan Bencana itu nggak kerja. Kenapa Badan Penanggulangan itu bekerja? Karena masyarakatnya belum adaptif. Seperti itu. Buang sampah saja masih diajari kayak gitu. Kemudian dikasih tahu kalau di sini rawan longsor, masih aja membangun rumah di lahan miring. Dikasih tahu di sini lahan miring, masih saja membangun lahan pertanian di zona-zona yang miring lawan longsor. Artinya masyarakat kita atau kita sendiri pribadi masih belum melek akan bencana. Nah, terkait dengan megatrust ini, teman-teman sekalian, bahwasanya tidak ada yang tahu kapan megatrust itu terjadi, tetapi yang pasti megatrust itu adalah sebuah keniscayaan yang akan datang ke kita entah kapan. Tidak ada satupun manusia yang kemudian memastikan megatrust itu akan terjadi pada tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, tidak ada yang tahu. Tetapi megatrust adalah sebuah keniscayaan yang kemudian kita dituntut untuk lebih waspada, ya, lebih aware lagi, lebih melek lagi tentang bencana. Yang pasti yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwasanya jika terjadi tsunami, ya, sebelum terjadi tsunami, terjadi gempa di daerah pesisir,
teman-teman kemudian melihat bahwasannya air laut surut drastis, segera pergi. Kemudian jika membangun rumah, usahakan bangunannya yang yang ramah terhadap aktivitas getaran gempa bumi seperti itu. Ada banyak sekali arsitek-arsitek yang kemudian sudah melek terhadap kebencanaan, memberikan pondasi-pondasi rumah yang kemudian tahan gempa. Kemarin pemerintah kita sudah memberikan salah satu contoh rumah yang tahan gempa di wilayah Cianjur. Pasca gempa Cianjur kemarin ada contohnya seperti itu. Insya Allah itu sudah akan diterapkan. Nah, itu yang kemudian kami sayangkan, bahwasanya kenapa kemudian eksplisitas solusi yang harusnya ada sebelum gempa itu terjadi, tapi malah ada ketika gempa terjadi. Ini yang saya sayangkan. Rumah itu yang tahan gempa itu harusnya sudah ada, ya, harusnya ada di situ, karena kita tahu wilayah Cianjur yang dekat dengan Gunung Gede itu ada namanya Sesar Cimandiri yang sangat aktif, yang harusnya sebagai teman-teman yang di instansi yang paham tentang kebencanaan, harusnya pemerintah itu kemudian sudah menyediakan itu sebelumnya sebagai bentuk mitigasi. Kalau seperti ini, iya. Nah, itu yang kemudian perlu kita pahami, bahwasanya kita di semua level tingkatan masyarakat kita belum sepenuhnya paham akan kebencanaan Indonesia. Hal ini juga harus kita sadari, bahwasanya setiap tahunnya Indonesia pasti terkena bencana. Jika ada orang yang meramal tahun depan ada bencana di tahun 2023, tsunami atau gempa bumi atau gelombang meletus, ya pasti terjadi. Karena jika itu tidak ada, maka saya bertanya, gimana cara kerja lempeng kita kalau dia tidak ada seperti itu. Itu setiap tahun pasti, karena itu keniscayaan seperti itu. Jadi jangan percaya peramal. Ya, cukup kalian memahami apa-apa saja yang kemudian bisa menyelamatkan kita untuk bencana alam, khususnya gempa bumi. Jika kita di dalam ruangan, kemudian kita ada gempa, sebisa mungkin jika gempa itu besar dan kita tidak sempat atau tidak memungkinkan untuk keluar dari bangunan atau gedung itu, kita cari zona aman. Zona aman itu bisa berupa kolong meja yang lebih kuat, ya, atau di bawah lemari. Itu bukan untuk mencegah kalian meninggal, tapi itu bentuk bahwasanya penundaan. Usaha penundaan biar nggak lebih cepat meninggal. Upaya yang perlu dilakukan seperti itu. Nah, gimana kalau mejanya keruntuhan bangunan? Ya daripada nggak ada meja langsung kena tubuh kita kan, ya kan gitu. Setidaknya kita meminimalkan hal-hal buruk, ya, hal-hal buruk yang tidak diinginkan waktu jadi gempa bumi seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan terkait gempa bumi. Sekarang adakah bencana lain, ya, Pak Wahyudi, yang mungkin efeknya mungkin lebih berat, lebih berimbas, ya, berdampak buruk lah, mungkin lebih segalanya lebih negatif dari ancaman gempa di Indonesia? Adakah bencana lain gitu, ya, yang mungkin lebih buruk? Benar, ada satu bencana yang sudah terjadi dan lebih buruk daripada megatrust. Ada bencana yang sekarang sedang terjadi, bahkan bencana itu akan terus terjadi. Kira-kira apa? Apa itu? Saya belum tahu. Lebih buruk daripada megatrust, lebih mengerikan daripada megatrust. Apa, teman-teman? Barangkali teman-teman ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar, ya, teman-teman. Ada satu bencana yang sedang terjadi, kemudian yang saat ini terjadi dan mungkin akan terus terjadi bencana itu, dan bencana itu lebih buruk daripada megatrust. Apa, Mas? Bisa dijelaskan, ya, Master Wahyudi? Kalau megatrust itu gempa waktu itu, kemudian tsunami, blek, saya kira tidak sampai setengah jam itu akan selesai. Enggak mungkin kan gempa sampai setengah jam, kan nggak mungkin. Mungkin gempa kan paling lama 1 menit. Mungkin 50 detik itu kalau gempa besar itu paling lama sekian. Kemudian tsunami, ya mungkin tsunami paling lama 5 jam atau 6 jam, nggak mungkin seharian tsunami itu tidak mungkin. Seperti itu. Dan
Dan yang bencana ini yang saya maksud adalah dia terjadinya laten, masif dan kontinu. Ini adalah bencana alam global warming. Ya, global warming itu pemanasan global yang diakibatkan oleh greenhouse effect atau efek rumah kaca yang saat ini sedang terjadi dan dampaknya lebih buruk daripada megatrust. Kenapa saya katakan demikian? Karena bahaya dari global warming itu sifatnya laten. Global warming, pemanasan global, menurut protokol Kyoto, bumi kita telah memanas 2 derajat Celcius dan itu buruk. Dan semua negara-negara di dunia yang tergabung di dalamnya itu sepakat bumi tidak boleh lebih panas lagi 2 derajat. Tetapi hal itu sedang diperjuangkan dan juga menjadi gambling gitu, jadi gambling. Saat bumi memanas, suhu kemudian naik di permukaan bumi, es di kutub selatan mulai mencair, perlahan-lahan permukaan air laut naik. Kalau permukaan air laut naik, maka daerah-daerah yang berada di level 0 mdpl atau bahkan minus 0 mdpl mungkin ya, itu berpotensi untuk tenggelam. Di sisi lain, perlu kita ketahui teman-teman semuanya, waktu teman-teman ke Malang umpama atau ke Batu dan teman-teman bertemu dengan penjual gorengan di sana yang sudah tua gitu ya, penjual gorengan sudah tua, coba ditanyakan tahun 70-an itu kira-kira Batu lebih dingin atau lebih panas? Saya kira lebih dingin dan saat ini lebih panas. Artinya kondisi perubahan iklim yang begitu signifikan ini berakibat kepada banyak aspek, mulai dari pertanian. Kita lihat pertanian sekarang itu banyak yang gagal panen karena aktivitas pemanasan global dan sebagainya. Kemudian banyak penyakit baru muncul, jenis-jenis baru karena pemanasan global juga. Seperti yang kita ketahui sekarang, era tahun ini aja kita mengalami kemarau basah. Bahkan apa itu ya Pak? Kemarau basah itu nyaris di setiap bulan kita mengalami hujan. Ya, nyaris di setiap bulan kita mengalami hujan dan kita tidak tahu kapan kemarau itu ada tahun ini. Nah, karena situasi itu menyebabkan banyak sekali jenis penyakit. Artinya efek berantai dari global warming itu sangat luar biasa kepada sektor ekonomi, sektor kesehatan, kemudian sektor pertanian, perkebunan dan sebagainya. Sehingga teman-teman semua kita harus melek akan hal itu, bahwasanya bencana alam itu tidak hanya gunung meletus, tidak hanya gempa bumi, tapi juga bencana alam bisa berupa global warming yang sifatnya membunuh secara perlahan dan menjadi pembunuh berdarah dingin. Kita tidak sadar dan suatu saat kalau kita benar-benar kehilangan pangan kita, kehilangan banyak hal yang kita punya karena global warming, kita akan menyadarinya. Ya, semoga itu tidak terjadi. Oke, berarti memang sangat riskan ya adanya bencana yang lebih berat itu. Oke, setelah kita tadi tahu bahwasanya gempa bumi memiliki potensi yang yang sangat buruk ya untuk terjadi dan bersifat merusak. Adakah mungkin pesan-pesan ya untuk masyarakat atau untuk teman-teman yang menyaksikan live kita pada siang hari ini, untuk teman-teman, adakah pesan-pesan ya dari Pak Wahyudi barangkali disampaikan? Baik teman-teman, usaha preventif ya. Ya, teman-teman semuanya, bahwasanya yang pertama isu terkait megatrust ini, yang pertama adalah yang dapat kami rekomendasikan kepada teman-teman semua adalah don't panic ya, tidak perlu panik, kemudian tidak perlu menyebar informasi apapun yang itu belum A1 atau belum resmi dari lembaga-lembaga terkait atau lembaga-lembaga berwajib seperti itu, biar tidak membuat panik masyarakat. Kemudian jangan percaya lokotre gitu ya. Tahu lokotre? Apa lokotre itu ya? Lokotre itu mirip kabar burung ya, atau hoax itu ya, mirip hoax seperti itu tentang megatrust seperti itu. Jika ditanya
ini beneran terjadi nggak? Iya, ini niscaya akan terjadi. Terus kapan? Tidak tahu. Seperti itu, tidak tahu. Kapannya tidak tahu. Karena kita tidak ada satupun ahli yang dapat melihat kapan terjadinya gempa bumi di semua tempat, itu tidak akan bisa tahu seperti itu. Oleh karena itu teman-teman semuanya waspada, hati-hati terhadap gejala-gejala tsunami, gempa di pesisir, kemudian laut surut, segera cari perlindungan ya, segera cari perlindungan atau tempat yang tinggi. Kemudian yang terakhir teman-teman yang perlu kami sampaikan adalah jangan terlalu fokus ya sama bencana-bencana alam autentik seperti gunung berapi, tsunami atau gempa bumi. Padahal saat ini kita sedang menghadapi bencana alam paling berbahaya, yaitu bencana alam efek berantai dari global warming. Tetap cintai lingkungan, cintai bumi kita yang ramah lingkungan dalam kehidupan kita, dan kita bersama-sama membangun bumi kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan yang sangat-sangat detail ya. Novel saya itu yang mengangkat setting ya atau latarnya itu di daerah sana. Nah, ini adalah salah satu novel saya yang latarnya, settingnya itu ada di daerah selatan Jawa, yaitu di daerah Banyuwangi ya, di daerah Sarongan. Di desa Sarongan. Nah, itu kan sebagaimana kita tahu bahwa di selatan Jawa utamanya kan memang lautnya laut lepas ya, dan itu ombaknya sangat tinggi, kemudian potensinya juga, alamnya juga sangat bagus, sangat indah. Dan di sini juga saya mengangkat itu destinasi wisata yang ada di sana juga ada di sini di novel saya yang ke-6, dan ini sudah cetakan ke-5 ya. Itu saya mengangkat di Desa Sarongan, Pak Wahyudi. Desa Sarongan. Jadi saya sebenarnya sangat mengharapkan tidak ada gempa itu dan tidak ada tsunami yang akan menyerang selatan Jawa. Tapi walau semua itu kan kita belum tahu kedepannya seperti apa, dan semoga tidak terjadi lah ya, semoga tidak. Tapi tidak tahu bagaimana ke depan. Dan yang saya angkat di novel ini adalah latar atau settingnya itu ya, yaitu di sekitar Desa Sarongan ya. Sebagaimana kita tahu wisata di sana, apakah Pak Wahyudi tahu ya? Saya ke Banyuwangi itu sekali, ke Pulau Merah, ke Green Bay, ke Gunung Ijen seperti itu. Kalau Sarongan itu saya tidak tahu ya kalau ada Desa Sarongan ya, tapi memang tempat wisata di Banyuwangi itu memang banyak dan potensial. Saya kira semua sudut Banyuwangi itu memiliki potensi keindahan, sehingga memicu munculnya inspirasi penulis untuk menciptakan sebuah karya sastra berupa novel. Saya kira jika tempat latarnya itu tempat yang bagus, saya kira hasilnya juga akan luar biasa. Ini merupakan novel romance plus dakwah, saya kira ya, romance plus religi ya, tentang bunga terakhir untuk romansa. Bagaimana tokohnya yang di sini namanya Hanum ya. Iya, Hanum. Namanya Hanum sedang berjuang atas dilematika kearifan lokal di masyarakat dia tinggal, tentang adat istiadat dari sebuah sistem pernikahan seperti itu, yang melihat strata mungkin ya, atau bahkan melihat stratifikasi sosial yang ada seperti itu. Saya kira ini bagus-bagus banget ya Mbak Nita ya. Coba disampaikan lagi ke teman-teman apa sih isi dan hipnosis general saja, general hipnosis dari novel ini, sehingga teman-teman perlu dan mungkin penting harus dibaca seperti itu. Ya benar sekali. Di sini saya memang mengangkat potensi yang sangat luar biasa ya di daerah Banyuwangi. Di sini ada beberapa detail tentang budaya yang ada di sana, budaya Osing, kemudian potensi wisata dan lain-lain. Utamanya di daerah Green Bay ya, yang seperti yang dikunjungi oleh Pak Wahyudi. Beliau sudah
berkunjung ke Green Bay, dan itu tepatnya ada di Desa Sarongan ya Pak Wahidi ya. Gitu. Ya, Green Bay itu adanya di Desa Sarongan. Jadi kalau misalkan ke Green Bay nggak ke Sarongan itu nggak mungkin. Jadi di Sarongan pun ada di novel ini ya. Judulnya adalah Kecubung di Tanah Sarongan. Nah, itu sebenarnya adalah setting atau latar dari novel ini di bab terakhir seperti itu. Oke. Jadi di Green Bay-nya, Teluk Ijonya. Ya, maksud ya membahas terkait itu. Ya, Green Bay kemudian dan beberapa wisata lain yang ada di Desa Sarongan. Seperti Ya, itu. ya, Dan luar biasa. tokoh ya latar settingnya juga di Desa Sarongan seperti itu. Oke, teman-teman yang ingin order silakan menghubungi akun Instagram Nita_Rizkyani atau Facebook Nita Rizkyani, atau bisa kok tulis langsung di kolom komentar ya. Oke teman-teman, oke, itulah tadi podcast kita pada siang hari ini yang tentunya semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dengan adanya siaran langsung ini, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya.